sudah terlihat di ini masing-masing di screen di layarnya. PJJ. Ya. Slide-nya sudah ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah kelihatan, San? Ihsan? Udah, Bu. Sudah ya? Slide logika predikat. Baik. Ya, jadi logika predikat ini bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bisa saya mulai. Jadi logika predikat ini adalah logika bahasan gitu ya, ilmu yang dikembangkan dari logika proposisional. Karena logika karena ada beberapa pernyataan yang tidak bisa dianalisis dengan menggunakan teori logika proposisional. Jadi seperti ini ilustrasinya. Di logika proposisional ya sudah cukup ya, atau nantinya hanya cukup untuk menangani pernyataan-pernyataan yang sederhana ya. Kan tetapi dikatakan logika proposisional ini belum mampu menangani argumen yang berisi pernyataan rumit ya, yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya argumen itu kalau kalian ingat terdiri dari beberapa premis ya, 2 atau lebih premis dan 1 kesimpulan ya. Seperti contohnya ini, semua gajah mempunyai belalai ya. Kemudian Dumbo seekor gajah, kesimpulannya dengan demikian Dumbo mempunyai belalai ya. Tanpa perlu dibuktikan validitasnya ya, pasti kita mengatakan bahwa argumen ini valid. Argumen itu kumpulan premisnya di sini adalah nomor 1 dan nomor 2, dan yang nomor 3 ini adalah kesimpulan. Kenapa disebut valid? Karena kesimpulan ini mengikuti premis-premisnya. Tetapi bagaimana cara membuktikannya ya? Argumen yang serupa diberikan contoh sebagai berikut. Semua mahasiswa pasti pandai ya. Badu seorang mahasiswa, dengan demikian Badu pasti pandai. Oke. Saat validitas argumen ini ingin dibuktikan dengan menggunakan logika proposisional yang kemarin, kalau kemarin ya, satu proposisional itu adalah mewakili satu kalimat. Oke. Jadi yang pertama ini, semua mahasiswa pasti pandai itu adalah diwakili misalnya oleh proposisi A. A sama dengan semua mahasiswa pasti pandai. Yang kedua, Badu seorang mahasiswa ini adalah satu proposisi baru tersendiri, yaitu namanya, misalnya kita kasih nama B. B adalah Badu seorang mahasiswa. Kemudian kesimpulannya adalah satu kalimat tersendiri, Badu pasti pandai, yaitu C. Jika disusun dengan menggunakan ekspresi logika ya, argumen itu adalah selalu bentuknya premis, premis dan atau konjungsi N, premis yang kedua ya, implikasi kesimpulan, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi dalam bentuk ekspresi logika akan menjadi A dan B ya, implikasi C, atau jika A dan B maka C, atau kesimpulan. Jika premis 1 dan premis 2 maka kesimpulannya adalah C ya. Nah, masalahnya adalah tidak ada hukum logika proposisional yang dapat digunakan untuk membuktikan validitas argumen tersebut ya. Kemarin kan kita di awal-awal belajar apa tuh? Proposisi kan diberikan beberapa contoh argumen ya, beberapa contoh argumen ya, ada modus ponen, modus tollens ya, dan sebagainya, disjunktif, silogism dan sebagainya. Nah, ya itu tidak ada gitu ya. Kalau kalian lihat, pasti kesimpulan itu mengandung antara
proposisi yang sudah disebutkan sebagai premis, yaitu proposisi 1 atau proposisi 2. Pasti di kesimpulan itu bukan proposisi yang baru. Sedangkan di masalah kita ini proposisinya adalah baru, yaitu C. Sehingga bisa dikatakan nggak nyambung gitu ya antara premis-premis dengan kesimpulannya. Ya, tidak bisa menghubungkan ketiga proposisi yang digunakan. Ya, atau kalimat yang kedua atau masalah yang kedua, tidak mungkin suatu kesimpulan ya, yaitu di sini adalah C, berbeda dihasilkan dari premis-premis yang berbeda. Jadi C ini adalah proposisi yang berbeda dihasilkan dari premis-premis yang berbeda, A dan B, gitu ya. Atau tidak mungkin kesimpulan C dihasilkan dari premis A dan premis B, ya. Kalau kita kembali ke kalimatnya, perhatikan premis 1 itu hanya berhubungan dengan objek mahasiswa. Oke. Premis 2 dan kesimpulan adalah ya, subjeknya ini adalah Badu gitu ya. Sedangkan yang pertama adalah mahasiswa. Jadi ini adalah proposisi yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga argumen tersebut tidak memiliki pola yang bisa untuk membuktikan validitas dari argumen tersebut. Nanti bisa dibuka lagi. Kalau kalian lihat modus ponens, modus tollens itu kesimpulannya pasti akan mengandung salah satu proposisi yang menjadi premis gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi. Nah, jika masih ingin dibuktikan dengan logika proposisional, maka argumen tadi, susunan argumen tadi bisa kita perbaiki ya. Kita perbaiki menjadi seperti ini. Jika Badu seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Kemudian premis yang kedua, Badu seorang mahasiswa, kesimpulannya dengan demikian ia pasti pandai. Ya, maka ekspresi logika jika A adalah Badu seorang mahasiswa dan B adalah pasti pandai, maka premis yang pertama ini adalah A implikasi B. Kemudian Badu seorang mahasiswa itu adalah A proposisinya, dengan demikian ia pasti pandai itu adalah B. Nah, kalau seperti ini masih nyambung. Kenapa? Karena kesimpulan diambil dari premisnya. Ya, dalam bentuk ekspresi logika menjadi jika A maka B dan premis keduanya A ya, maka kesimpulannya adalah B ya. Dalam logika proposisi kemarin ada ya pola argumen yang seperti ini ya, yang dinamakan sebagai modus ponens ya. Ekspresi logika di atas sudah benar karena kesimpulan diambil dari premis ya. Ini yang dimaksud di sini adalah kesimpulannya itu B. B itu merupakan salah satu premis yang ada di salah satu premis pada argumen tersebut. Ya. Begitu. Oke. Ya, ini masih pengantarnya gitu ya. Nah, pernyataan argumen yang baru itu yang ini, yang di slide sebelumnya, tepat di slide sebelumnya atau yang berwarna kuning ini. Oke, tidak mampu menangkap ide pada pernyataan argumen yang pertama yang menunjukkan pernyataan semua mahasiswa pandai ya. Ini tidak tertangkap pada argumen kedua ya, karena hanya mampu ya di sini di argumen kedua ini argumen kedua. Argumen itu kumpulan premis dan kesimpulan. Di sini tidak ada ya, artinya tetap berbeda walaupun diperbaiki artinya tetap berbeda dengan ini gitu ya. Di sini nggak ada kata kata ya kalimat yang menunjukkan pernyataan semua mahasiswa pandai ya. Hal tersebut tidak tertangkap pada argumen kedua karena hanya mampu menunjuk seorang mahasiswa bernama Badu, bukan semua mahasiswa ya. Jadi walaupun ini sudah diperbaiki, dianggap ini ya perbaikan atau modifikasi dari yang pertama, tetapi maksud dari ya arti dari argumen yang pertama itu tidak tertangkap juga di argumen kedua karena di sini nggak ada yang namanya mengandung semua mahasiswa. Di sini hanya mengacu pada seorang mahasiswa yang namanya Badu gitu ya. Nah,
persoalan yang kedua, walaupun sudah dimodifikasi sehingga bisa disusun menjadi susunan premis dan kesimpulan yang valid, ya, persoalan yang kedua adalah kesulitan menentukan objek, ya. Misalnya orang yang dimaksudkan jika diganti dengan kata ganti orang. Contoh, jika Badu seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Kemudian premis yang kedua, Dewi seorang mahasiswa, ya. Dengan demikian ia pasti pandai, ya. Jika ini adalah contoh yang lain, ternyata kita sulit untuk menentukan objek, gitu ya. Misalnya misalnya jika diganti dengan kata ganti orang, dalam hal ini adalah ia. Siapakah ia yang berada pada kesimpulan, ya, pada kesimpulan ini Badu atau Dewi? Nah, itu akan ambigu, gitu ya. Kita nggak akan bisa menentukan apakah dia mahasiswa atau apakah dia Badu atau Dewi, kan ya. Nah, jadi tetap akan kesulitan, ya. Jadi suatu argumen yang sangat kuat logikanya, ada yang tidak dapat ditangani oleh logika proposisional yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oleh karena itulah dikembangkan logika predikat, ya. Logika predikat ini, ya, akan memfokuskan atau basisnya adalah predikat dari kalimat tersebut, ya. Jadi kayak Badu Dewi tadi itu menjadi menjadi term atau objek dari predikat, gitu ya. Jadi kita memegangnya adalah predikat atau kata kerjanya. Hal yang perlu diidentifikasi pada argumen dalam logika predikat, individu-individunya, properti dan predikatnya, ya. Contoh, Badu dan Dewi berteman. Dalam logika proposisional akan dipecah menjadi dua pernyataan, yaitu, ya, di logika proposisional itu yang sebelumnya, Badu berteman dan Dewi berteman. Tetapi kita tidak bisa menangkap dengan siapa Badu atau Dewi berteman, dengan siapa Badu berteman, dengan siapa Dewi berteman. Kalau di logika proposisional ini jadi apa? Misalnya A-nya adalah Badu berteman, B-nya Dewi berteman. Maka kalimat ini akan menjadi konjungsi, disjungsi, atau implikasi? Konjungsi. Konjungsi, masih ingat? Konjungsi, ya. Karena ada kata apa? Dan. Iya, ada Bu. kata Dan Bu, sanali Bu, dan. Iya. Iya, San. Iya. Lapar banget jadi orang. Harik masih ini ya? Masih bangun kan? Ya. Masih Bu, masih di STMI Bu. Rinaldi Bu, Rinaldi coba Rinaldi Bu. Loh, oh iya, masih di STMI, di depan STMI. Alhamdulillah. Nah, di sini tidak diketahui, ya, dengan siapa Badu atau Dewi berteman. Jadi objeknya terlepas, gitu ya, karena ini akan menjadi proposisi tersendiri. Nanti akan bisa diidentifikasi, ya, Badu dan Dewi ini saling berteman dengan menggunakan logika predikat, karena kita nanti akan membuat fungsi proposisinya itu adalah menggunakan predikat. Dalam kalimat ini adalah berteman. Sedangkan Badu dan Dewi nanti itu disebut sebagai individunya, ya. Nah, dengan logika predikat, kata berteman pada contoh tadi merupakan predikat, ya. Individu-individu itu apa, ya? Tadi di pertanyaan awal ada, ya, komponen dari logika predikat itu apa aja? Yang pasti adalah ada predikat, yang kedua adalah ada individu-individu atau disebut sebagai term, ya. Individu apa? Entitas itu segala sesuatu atau bisa dikatakan objek, gitu ya, yang dihubungkan dengan predikat, yaitu Badu dan Dewi. Jadi Badu dan Dewi itu adalah individu-individu, dalam terminologi ini disebut sebagai term, ya. Jadi ada predikat, ada term, ya. Term berfungsi seperti kata benda, ya, atau noun dalam bahasa Inggris. Sebenarnya nggak dalam bahasa Inggris aja, dalam bahasa Indonesia juga, gitu ya. Nah, sedangkan predikat biasanya berupa kata kerja, ya, atau juga bisa berupa kata sifat, ya.
Nah, pelengkap term dan predikat adalah kuantor, ya. Apa kuantor itu? Suatu kata, ya, satu kata yang mengindikasikan seberapa banyak perulangan pada pernyataan tertentu yang bernilai benar, ya. Ya, seperti itu. Kuantor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada universal dan ada eksistensial. Universal mengindikasikan pernyataan selalu bernilai benar. Nanti diwakili dengan kata semua biasanya. Semua, setiap itu universal. Begini maksudnya mengindikasikan pernyataan selalu bernilai benar. Misalnya ada kata-kata semua mahasiswa SIO, kalian SIO 2 ya? SIO 2 2019 bertempat tinggal di Bekasi, ya. Ihsan jadi ganti seperti itu. Bertempat tinggal di Bekasi artinya setiap individu yang termasuk dalam mahasiswa SIO 2019 selalu bertempat tinggal di Bekasi. Kalau ada satu yang tidak bertempat tinggal di Bekasi, maka pernyataan tersebut bernilai salah, gitu ya. Itu kuantor universal, ya. Biasanya diwakili dengan kata semua, setiap, gitu ya. Itu kuantor universal. Sedangkan kuantor eksistensial mengindikasikan suatu pernyataan kadang-kadang bernilai benar atau mungkin juga salah. Ada yang bisa memberikan contoh, ya, kata yang menunjukkan kuantor eksistensial? Ya Bu, Ya, apa? kalau bilangan prima gimana ya? Bilangan prima ada yang bilangan ada bilangan prima yang berapa sih? Ada ya? Kata-katanya pakai ada ya? Boleh emang itunya apa Bu harusnya Bu? Iya, sudah benar sebenarnya. Kan tadi yang saya tanyakan kata apa yang menunjukkan dia kuantor eksistensial ya. Katanya adalah ada. Ya, ada tadi sudah disebutkan oleh Kristia. Ada itu merupakan kata yang mengandung kata yang menunjukkan kuantor eksistensial ya. Misalnya dikatakan ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Oke. Ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Jadi minimal ada satu bilangan genap yang merupakan bilangan prima, maka pernyataan itu benar. Ya. Tetapi kalau tidak ada sama sekali, maka pernyataan itu salah, ya. Ya, contohnya ya tadi kembali ke yang bertempat tinggal di Bekasi. Ada mahasiswa SIO 2 2019 yang bertempat tinggal di Bekasi. Apakah harus semua bertempat tinggal di Bekasi? Tidak, Bu. Ya juga. Tidak ya. Jadi walaupun tidak semua, minimal ada satu orang yang bertempat tinggal di Bekasi, maka pernyataan itu benar. Kapan dia salah? Jika tidak ada sama sekali satu individu pun dalam lingkup tadi, yaitu mahasiswa SIO 2 2019 yang bertempat tinggal di Bekasi, tidak ada satupun, maka baru pernyataan itu salah, gitu ya. Jadi ada itu minimal satu memenuhi pernyataan itu, ya, maka dia bernilai benar. Itu kuantor. Itu akan kita bahas pada minggu depan sih, lebih detail tentang kuantor ya. Contoh, semua mahasiswa pasti pandai. Maka kata semua secara universal semuanya selalu bernilai benar, ya. Nah, kita masuk nantinya logika predikat ini akan disusun berupa fungsi. Fungsinya disebut fungsi proposisional, ya. Fungsi proposisional ini bertugas seperti variabel proposisional, ya. Karena ia dirangkai dengan perangkai-perangkai logika nantinya, jadi bisa disusun menggunakan, bisa beberapa fungsi proposisional digabungkan atau dirangkai menggunakan perangkai logika. Jadi nanti kita bisa pada akhir slide kalau kalian lihat ada ya fungsi proposisional yang dirangkai dengan fungsi proposisional lain menggunakan perangkai logika, bisa menggunakan konjungsi, disjungsi, dan seterusnya ya. Peran logika predikat ini beberapa
contoh argumen pada logika predikat ya. Setiap apa ini artinya? Setiap Ada kucing yang bisa memiliki mengartikan Punya ya. ekor. setiap kucing memiliki buntut ekor. Tom adalah kucing. Tom adalah kucing. Ya. Kemudian Berarti Tom mempunyai buntut atau ekor. memiliki buntut atau ekor, gitu ya. Ekor. Ya, itu merupakan logika predikat gitu ya. Kalau yang kedua tolong dibaca dulu. Badu menyukai Siti. Badu menyukai wanita. Wanita. Terus? Pria yang menyukai Siti pasti menyukai Dewi. Badu hanya menyukai wanita cantik. Berarti dengan demikian Dewi wanita cantik, Bu. Iya, itu kesimpulannya ya. Iya, Bu. Sebentar saya. Sebentar lagi putus ya, nanti kita join lagi. Ya. Baik. Ya, logika predikat ya merupakan pengembangan dari logika proposisional untuk membuktikan validitas argumen yang tidak bisa dibuktikan oleh logika proposisional ya. Logika predikat sebenarnya logika proposisional yang ditambah persoalan kuantifikasi ya, nantinya ditunjukkan